Jadi orang Bojonegoro bisa ngundang Gus Miftah gratisan atas syafaat beliau. Ada juga Bapak Bupati Blora, ada juga Wakil Bupati Blora, ada Mas Wahono, keluarga besar dari Bapak Pratekno. Jujur saja yang minta saya datang ke sini adalah Bapak Pratekno. Tepuk tangan untuk Pak Pratekno. Segenap warga masyarakat Bojonegoro rahimakumullah. Beli wingko bakule perawan, perawannya ayu bokonge lemu. Hai orang Bojonegoro yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kayak rondong ini iki ya ngopo. Terima kasih atas kesabarannya untuk bersama-sama malam hari ini kita hadir di pengajian sekaligus talkshow kebangsaan bersama Gus Miftah. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dan 2 hari ini insya Allah Gus Miftah milik Bojonegoro. Malam hari ini saya di Dolok, besok sore di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, malamnya di Gofan. Insya Allah besok di Gofan saya bawa pelawak Jawa Timur Mas Yudo dan Percil meneh. Bapak Ibu yang saya muliakan, 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat Indonesia. Betapa kemudian Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi begitu perhatian terhadap pesantren dan kaum santri. Sejarah mencatat di masa Bapak Jokowi inilah kemudian Hari Santri baru diakui sebagai salah satu hari nasional. Tentunya saya bangga sebagai santri Bapak Ibu. Santri itu apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Berarti seorang santri harus memiliki 3 hal. Tolong Bapak yang di sini duduk semua. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ada Pak Kapolres juga hari ini, Pak Kapolres Pak Muhammad. Nah, santri itu apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Apa 3 hal yang harus dimiliki oleh santri? Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Orang Islam disebut muslim, orang iman disebut mukmin, orang ihsan disebut muhsin. Yang pertama, santri tentunya Islam. Maka kemarin Bapak Ibu, saya sempat kembali trending dan viral gara-gara dialog saya dengan penyanyi baru, Farel Prayoga. Judulnya Gus Miftah, intervensi agama Farel Prayoga. Inilah jahatnya media. Framingnya tidak sesuai dengan faktanya. Cerita singkatnya adalah saya ngaji di Banyuwangi bersama puluhan ribu jamaah. Ternyata bintang tamunya Farel Prayoga. Dia datang pakai baju koko, pakai peci. Walaupun saya tahu yang pakai peci itu belum tentu umat Islam. Hari ini saya melihat banyak bapak-bapak yang pakai peci NU. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Datang, kemudian saya tanya, Mas Farel, kamu bisa bersolawat? Bisa Gus. Akhirnya Farel Prayoga solawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu kemudian saya tanya, Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Bisik-bisik sama saya, enggak bisa. Akhirnya dia nyanyi lagu Ojo Dibanding-bandingke. Setelah nyanyi, saya tanya, kok kamu nggak bisa ngaji, kenapa nak? Panitia datang membawa selembar kertas, tulisannya apa? Mohon maaf Gus Miftah, Farel Prayoga non-Islam. Panitia yang bilang, katanya dari manajemennya Farel. Karena sebelumnya tadi saya bertanya agamanya apa, tentunya saya merasa bersalah. Tanya bisa ngaji apa enggak? Oh mohon maaf Farel kalau kamu non-Islam. Kemudian saya tanya, Farel,
agama kamu apa nak? Dijawab privasi, titik. Agama kamu apa? Privasi. Padahal setahu saya dalam kolom agama dalam KTP itu tidak ada agama privasi. Karena agama di Indonesia cuma ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Dharma Gandul apa Gus? Itu saya nggak tahu. Kalau Dharma Gandul saya nggak tahu. Tapi kalau Gandul Mbah Dharma saya tahu. Nah, karena dia jawab privasi, kemudian saya jawab, Mas Farel, apapun agamamu, tolong kamu jadi hamba yang taat. Kamu Kristen, silakan ke gereja. Kamu Islam, silakan ke masjid. Kamu Hindu, silakan ke pura. Silakan, kamu harus jadi hamba yang taat. Sampai di sini Pak Kapolres gak ada persoalan. Begitu keluar ke media, judulnya besar-besaran. Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Kemudian apa? Lebih rame lagi gara-gara banyak orang yang sok tahu. Farel keren, ditanya agama jawabannya privasi. Wartawan tanya sama saya, Gus, apa pendapat Gus Miftah terhadap orang yang mengatakan agama itu privasi? Saya jawab, saya menghormati siapapun yang mengatakan agama itu privasi. Tapi bagi Gus Miftah, agama itu bukan privasi. Harus disampaikan. Buktinya apa? Ada kolom agama dalam KTP. Berarti agama apa? Boleh diketahui. Yang privasi itu bukan agama, tapi ibadah. Saya nggak perlu tanya sama Anda, sudah haji apa belum? Sudah sodakoh apa belum? Sudah sholat apa belum? Itu privasi. Tapi kalau agama harus dideklarasi. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih. Artinya agama itu harus disampaikan. Contoh, kenapa agama perlu disampaikan? Terjadi kecelakaan lalu lintas di depan jalan sini. Kebetulan dia mati. Orang korban kecelakaan ini mau diopeni pakai coro Islam atau Kristen, yang dilihat oleh Pak Polisi apa? KTP-nya. Jangan sampai orang Islam dimakamkan secara Kristen atau orang Kristen dimakamkan secara Islam. Maka yang dilihat adalah KTP-nya. Maka dulu ketika Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyokumolo tanya sama saya begini, Gus, ada orang yang usul sama saya, kolom agama dalam KTP dihapus saja. Bagaimana menurut pendapat Gus Miftah? Akan saya jawab Pak setelah saya minum degan ini. Karena aku haus. Apakah ini kopi? Iya, tapi dingin. Sedingin hatimu. Kalau saya minum kopi sukanya yang panas. Saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ya. Saya tidak minta, tapi hanya sindiran kepada panitia. Kopi panas. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, jawaban dari pertanyaan Pak Menteri Dalam Negeri almarhum Cahyokumolo, saya bilang, Pak Menteri, nggih Gus, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Kenapa? Karena bagi saya itu sebuah kebanggaan. Contoh umpamane, nama Muhammad, agama Islam, bangga dong. KTP-nya beragama Islam. Anda orang Kristen, nama Saverius, agama Kristen, bangga dong. Kenapa kita malu menunjukkan agama kita? Dan sejak kapan negara bermasalah dengan agama? Bukankah amanat Pancasila sila pertama mengatakan apa? Ketuhanan yang maha. Itu artinya orang Indonesia harus beragama. Maka waktu itu saya bilang, Pak Menteri, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju ibu-ibu?
Setuju bapak-bapak? Saya jadi ingat kemarin pengajian di Bali ada mbak-mbak LC, pemandu karaoke. Kalau di Bojonegoro namanya purel lah, perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Biasanya yang mereka lakukan karaoke, kata rock dibuka, oke. Ada pertanyaan menarik Bu Abub, ini yang tanya cewek soalnya. Dia maju ke depan, pakaiannya wow, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Untung saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Dia tanya sama saya begini, Gus Miftah, apa mbak, apa hukumnya seorang janda mencintai suami orang? Iya. Bu, apa hukumnya gadis atau janda mencintai suami orang? Saya tanya sama bapak-bapak, hukumnya apa pak? Wajib matamu, wajib ini. Saya jawab, boleh. Yang tidak boleh itu mencintai istri orang. Kalau mencintai suami orang boleh, kenapa? Karena syariat membolehkan laki-laki poligami, sementara nggak ada perempuan poliandri. Kalau perempuan protes sama saya, berarti Islam nggak adil. Nanti dulu, Anda tahu ciri-ciri zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah kuwi lak golek bojo, kok ono anak gadis siap dinikahkan, maka orang tuanya pasang umbul-umbul. Kalau rumah ada umbul-umbulnya, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkan. Anak wedoke koneng kamar, siapa yang berminat untuk menikahinya disuruh antri di depan rumah. Acaranya apa? Icip-icip calon temanten putri. Mbaknya di kamar, kemudian yang lamar masuk kamar satu-satu. Nomor 1, Gus Miftah. Oke, masuk. Beleng itu. Dhisik dhewe. Nomor 2, Wahono. Masuk. Nomor 3, Khudori. Terakhir, Kapolres Bojonegoro. Pertanyaannya begini Pak Kapolres, siapa yang dipilih jadi suami? Nunggu anak perempuannya hamil kemudian melahirkan. Begitu melahirkan mirip siapa? Kok begitu lahir anaknya rambutnya gondrong ganteng, bapaknya Gus Miftah. Kok begitu lahir wetenge gede, bapaknya sapa? Bupati Blora. Saya itu sering bilang sama Pak Bupati Blora, Pak, menurut penelitian, kenapa saya itu selalu ingatkan kawan-kawan saya yang perutnya besar. Di rumah sakit Jogja itu ada penelitian, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah itu ada. Kata wetenge gede dibuka sarungnya isine mung kaya pentil. Menjijikkan. Pak Bupati Blora jawab, "Nggih Gus kaya pentil tapi pentil tronton." Itulah kenapa kemudian Islam datang dengan syariat poligami. Tapi mohon maaf, Anda laki-laki pengen menikah lagi dengan mengatakan poligami itu sunnah Rasul, kuwi goblok. Anda mau nikah lagi silakan, tapi itu bukan sunnah Rasul karena hukumnya mubah. Kenapa? Rasul itu menikah langsung diperintah oleh Allah. Lah awakmu sing ngongkon sapa? Betul Bu? Tak belani Bu. Karena memang faktanya seperti itu. Jadi kalau laki-laki pengen menikah lagi silakan, karena boleh dalam Al-Quran. Apalagi kalau kopinya datang, boleh. Makasih ya Mas. Sudah nikah belum? Oh dereng lah rupamu mesake. Yes, mudah-mudahan mulai pengajian langsung rabi ya. Amin. Rondo anak 15. Ndang rabi le. Eman-eman lakmu sunat le. Ora ana bedane karo kran le.
Manuk mau nguyuh tok lele. Yang jomblo tak kasih tahu, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Iya bocah hadro, sing pede le. Kamu kenapa berani menikahi anak saya? Pekerjaanmu apa? Kamu jawab, sorry pak, saya penerbang. Pesawat apa? Hadro. Insya Allah besok Gus Miftah mlebu surga dikawal karo bocah-bocah hadro. Amin. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadroan tok. Keteplak ketepluk, keteplak ketepluk. Lumayan loh nyawang kiai kelon, lumayan loh. Ya, mumpung kopinya datang diminum dulu. Bapak Ibu, saya kasih doa yang biasa dibaca sama kiai kalau diminta mendoakan air putih atau sejenisnya. Niki sing kula waca, sing biasa lak tamu teko njaluk donga. Jenengan mang waca dhewe lak ora ketemu kiai. Anake mangkat sekolah gawane banyu putih diwacake donga niki mandi. Jenengan masak sayur meresanten santene dongake niki mandi. Dongane napa diwaca bareng-bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Niku diwaca, lah bare disebulke. Lak waktune longgar ditambahi Fatihah. Fatihah niku ampuh. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Ono kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kesuwen. Orang percaya jajalan. Saya sering ditanya, Gus kenapa kalau ngaji harus ngopi? Iya, saya butuh ngopi, kenapa? Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi ya. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya, tapi bohong. Nah, kenapa Islam membolehkan poligami, nggak boleh poliandri? Tak kasih logika yang paling sederhana Bapak Ibu. Iki gelasnya papat duk, umpamane siji loro telu papat. Sendoke siji. Nah, sendok iki mlebu ning gelas kene, mlebu ning gelas kene, mlebu ning gelas kene, mlebu ning gelas kene. Ini aman. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu dengan 4 gelas ini yang bertanggung jawab siapa? 1 sendok. Kok umpamanya iki gelasnya pecah, sing tanggung jawab siapa? Ya sendok iki. Ini terjadi masalah dengan gelas ini, yang tanggung jawab siapa? Sendok ini. Yang jadi masalah itu gelasnya 1, sendoke papat. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan gelas tersebut, yang bertanggung jawab siapa? Terjadi konflik kepentingan. Iki hasil karyanya sendok yang mana? Itulah alasan kenapa dalam Islam boleh poligami tapi tidak boleh poliandri. Karena lah wedoke siji sing lanang papat bahaya. Wong wedok protesol arepe protes. Apa mana jilbabe pink, ya Allah, wis tuwa jilbabe pink. Aku curigai jangan-jangan sing pake yo pink cah kowe. Kok geting aku ngono. Wis jilbabe pink gawene nyanyi, begitu sulit. Amin diketu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kembali ke masalah agama. Dulu perkenalan saya pertama kali dengan Deddy Corbuzier, gara-gara Deddy bertanya sama saya, kenapa kalau Gus Miftah ngaji di panggung panas gak ada kipas anginnya? Khudori, kipas angin Khudori. Shallu ala Nabi Muhammad. Acur. Nah, saat itu ada pertanyaan begini, bagaimana Gus Miftah memandang Pancasila dengan agama? Kenapa kamu bertanya demikian? Karena hari ini banyak orang yang gagal paham terhadap agama dan Pancasila. Jawaban saya waktu itu apa? Mas Dedi, ada 2 golongan yang sembrono. Yang pertama tadi, menghendaki kolom agama dalam KTP dihapus saja.
karena itu dianggap diskriminasi. Jelas saya nggak setuju. Kemudian yang kedua, ada orang yang meremehkan. Meremehkannya bagaimana? Semua agama itu benar titik. Itu salah. Kalimatnya belum komplit. Seharusnya apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Tiap hari Anda bisa gonta-ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Lak malaikate mumet ndase. Iki menungso model apa? Yang benar bagaimana? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Disitulah kemudian kita sebagai penganut agama wajib meyakini agama yang kita peluk itu benar tanpa harus menyalahkan agama orang lain. Dan Indonesia nyuwun sewu, ini bukan negara agama tapi sangat agamis. Bukan negara Islam tapi sangat Islami. Makanya kenapa Presiden Jokowi mengatakan awas politik identitas. Kenapa? Karena hari ini banyak orang menjual identitas agama, memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Kalau di Bojonegoro, di Blora ini jelas politisasi NU. Kalau mau pilkada, pilgub, pilihan DPR mendadak NU. Wonge ya tekoi. Ya melu guyu. Endi wonge? Kula iki lak arep pilkada, pilgub, pilpres niku mesake kali kiai. Kiai-kiai niku mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku? Lak arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Lak arep nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Kan dancuk. Enten mboten sing ngoten niku? Wonge ya teko? Ya melu guyu. Pejabatnya mulai batin, kiai ini asu. Jangan sampai ada politisasi agama. Maka kemudian apa? Negara memberikan kebebasan. Kamu yang muslim, silakan ke masjid. Gawe pengajian oleh aparat keamanan sama Pak Kapolres, boleh. Negara mana Pak? Anda mau bikin pengajian seperti ini di Suriah, halah urung ngaji wis dibom tak kandhani. Dan itu nyuwun sewu, rata-rata konflik politik kepentingan masing-masing. Nah, Indonesia ini Bapak Ibu dianggap ladang yang subur untuk membawa ideologi-ideologi baru. Saya kemarin matur sama Buya Said Agil Sirot, beliau ke pondok saya bilang, munculnya Muhammad bin Salman di Arab Saudi itu kematian kaum Wahabi. Neng Arab Saudi Wahabi bakal mati. Tetapi yang terjadi apa? Orang-orang Wahabi akan menjajah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dianggap lahan yang subur untuk tumbuh berkembangnya Wahabi. Maka hari ini Anda lihat di media sosial, di TikTok, di Instagram, begitu gampangnya orang mengatakan kita bid'ah, sesat, neraka. Maulid Nabi, bid'ah, sesat, neraka. Alasannya apa? Semuanya harus sama dengan Kanjeng. Tak takon, kira-kira mungkin ra awake dhewe padha karo Kanjeng Nabi? Ora mungkin. Kanjeng Nabi niku maksum, awakmu mesum. Saiki lak padha karo Kanjeng Nabi, tak takon li. Kanjeng Nabi usia 25 tahun kaya. Berarti lah awakmu kudu padha karo Kanjeng Nabi, umur 20 tahun kudu sugih. Mrongos kowe tak kandhani. Kanjeng Nabi menikah usia 25 tahun. Kok ada anak Bojonegoro usia 27 tahun belum menikah, berarti bid'ah tur mesake. Kata
Kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan janda umur 40 tahun. Berarti anak Bojonegoro kalau pengen sama dengan Kanjeng Nabi, Anda perjaka 25 tahun harus menikah dengan janda 40 tahun. Siti Khotijah janda 40 tahun, modelnya kaya gadis 20 tahun. Lah rondo Bojonegoro umur 40 tahun. Ya Allah, nggak bisa Pak. Rondo Bojonegoro usia 40 tahun, STNK, setengah tua neng kewer-kewer. Siti Khotijah usia 40 tahun, alisnya buntut kalo jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Ibu-ibu Bojonegoro ya untune miji timun, neng timun tua tur rodok bosok, tua-tua tur kuning-kuning. Orang mungkin podo Pak. Dari mana Anda mengatakan sama dengan Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khotijah, mas kawinnya berapa le? 20 ekor unta. Satu unta itu harganya 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi 1 miliar. Cah Bojonegoro rabi mas kawinnya 1 miliar. Arep ngedol apa kowe? Mbiyen Gus Miftah rabi karo bojone padha karo Kanjeng Nabi, 20 ekor tengu. Angel Pak. Kaya ngono kon padha karo Kanjeng Nabi, ora mungkin. Lah terus pripun Gus dalam beragama? Ayo le. Karo nunggu kipas angin selawatan dhisik ya. Sapa ngerti kipas anginnya teko. Pokoknya lah nganti kipas angin yang rampung pengajian tetap ora teko, tak rasani pengajian dengan panitia terburuk sedunia. Nah, tak kandake Mas Praktik sesuk aku ning Mensesnek. Mas Praktik, napa Gus? Aku iki pengajian ning Ademos ora ana kipas angine. Aku. Ya, selawatan dhisik ya. Dan akhirnya datang juga. Begitu ada kipas anginnya, tidak ada colokannya.